Halo Sobat Oto Jadul, hari ini kita lagi ada di rumahnya Pak DB Budiono. Kolektor mobilnya macam-macam. Nah, tapi yang spesial kali ini kita mau bahas satu mobil yang unik, namanya Mazda B600 atau yang disebut Mazda kotak sabun. Nah, lebih lanjutnya lagi, yuk kita cerita-cerita sama Pak DB Budiono. Halo semua, salam Oto Jadul. Saat ini saya bersama Pak DB Budiono. Selamat pagi Pak D. Sugeng Injang, Mas. Siap. Jadi Pak DB Budiono ini adalah seorang pria yang doyannya ngumpulin mobil-mobil antik. Jadi hari ini kita datang ke rumahnya mau diliatin ya mobil kesayangannya dia yang baru ya. Sebenarnya bukan baru tapi mengingatkan kepada cerita-cerita masa lalu ya Pak D. Iya, betul. Nah inilah di belakang kita ada Mazda B600. Betul ya Pak D? Betul. Siap. Boleh cerita nggak Pak D? Mazda B600 itu ada apa ini sama mobil ini? Sebelum saya mulai, tetap sehat dan semangat, protokol kesehatan. Maaf pemirsa, kalau saya tutup, saya nggak bisa bicara dan saya susah nafas. Saya buka, tapi tetap saya minyak kayu putih asli dari Ambon. Tetap untuk kesehatan saya, karena kan saya pernah kena stroke, jadi tetap harus menjaga diri kita sendiri. Nah, kalau cerita masalah Mazda, semangat saya menggebu-gebu. Jadi kenapa saya cinta Mazda B600, Mas Randy? Mazda B600 ini masuk Indonesia tahun 1960 pada saat Ganevo. Semua menteri-menteri pada zamannya Bung Karno semua pakai Mazda B600. Bapak saya itu juga seneng. Waktu ibu saya hamil saya sudah hampir melahirkan, bapak saya nyari kunci kontak terlalu lama. Jadi ibu saya itu bukaan lah istilahnya, kalau pembukaan, nyaris ya, nyaris melahirkan. Jadi begitu sampai rumah sakit, saya langsung melahir. Makanya saya seneng banget. Ini namanya Mazda ini. Mobil pertama kali saya, payah saya sendiri, itu ya Mazda B600. Itu SMA saya kelas 2 menginjak ke SMA kelas 3. Jadi saya punya sepeda ponik, saya tuker Mazda B600. Wah, yang lain kan hobi motor, saya mobil tua. Saya bersama mantan pacar saya itu, yang sekarang ibunya anak-anak ini. Wah, udah kecil. Kenapa saya suka? Seneng di hati, terus kalau pacaran kan deket, Mas. Ya. Kalau mobil yang panjang-panjang kan, wah, jauh. Kalau ini kan tinggal. Iya, kalau dulu kan megang gini udah seneng, Mas. Udah rasanya indah. Tahun berapa Pak D? Wah, itu tahun 80-an ya. 80 menginjak 90-an. Saya lupa tahunnya tuh. Nah, saya jual karena saya buat kuliah, Mas. Mobil saya jual, saya buat kuliah. Tapi di benak saya, suatu saat saya pasti punya. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya bekerja. Tahun 2000-an saya pensiun. Saya mulai ngumpulin Mazda kotak saya dari 1 sampai Mazda kotak saya 9. Wih, wah, itu memori juga. Kenapa memori? Salah satunya ini mobil. Ini sempat saya jual untuk anak saya. Buat apa? Untuk sekolah dia. Jadi saya jual untuk sekolah. Nah, kemarin di tahun 2018 akhir, 2008 ya Desember lah, anak-anak kan sudah pada besar. Istri saya, Mas, yuk kita pacaran lagi loh, karena tinggal berdua. Mereka udah pada besar, udah pada punya kesibukan masing-masing. Istri saya ngajak pacaran lagi. Maksudnya gimana? Atau saya harus punya pacar lagi? Wah, saya udah seneng nih. Enggak, kita pacaran lagi, Mas, berdua lagi. Loh, terus di benak saya kok Mazda kotak lagi loh. Aduh.
saat itu Pak Jo Bali WA saya, apa kabar Pak D? Lah kok seperti Jodoh ya. jodoh. Pak Jo, Mazda gimana? Lah ini mau saya lepas Pak D. Wah, saya beli langsung Mas. Saya beli langsung, saya rombak total. Istilahnya saya renovasi total. Renovasi total semua. 2000 bodi semua saya rombak ini. Nah, saya pacaran selagi sama istri saya itu. Ya walaupun kakinya kan belum sempurna. Jadi ya kan normal. Dari bulan, hari ke hari, bulan ke bulan, beda tahun kan itu, 2018, 2019, lah kok bisa ngumpul lagi banyak loh Mas. Nah, anak saya yang nomor 2 malah tambah seneng juga. Jadi ya saya tambah semangat. Lah ini namanya tombo hati Mas. Obat hati. Diajak istri pacaran lagi, dapat mobil yang dulu mobil saya. Wah semangat. Akhirnya ini jadi rabuk nyawa saya. Pupuk dalam hidup Mas. Semangat saya. Semangat ya? Semangat. Wah, saya menggebu-gebu. Wah, dulu saya punya apanya. Saya kumpulkan semua lagi, saya semangat. 2019 sebelum Covid, teman-teman yang dulu Mazda Club ikut menyemangati saya, kita kumpul-kumpul. Waduh, Mas. Nah, itu Mas, rabuk nyawa itu tuh. Iya, Pak De. Jadi ada seninya, ya. Ceritanya ya, banyak banget seninya, ceritanya. seninya begitu. Seninya hidup itu begitu. Nah, tapi kalau ini Pak De, kalau si Mazda ini kan spesiesnya maksudnya beda ya, maksudnya dia datang mungkin termasuk mobil Mazda pertama yang hadir di Indonesia ya. Ya. Tahun 60-an ya. Ya. Dan dulu katanya sejarahnya dipakai juga buat mobil-mobil dinas ya. Ya. Pemerintahan ya, Setnek apa ya. Setnek itu semua dulu Mazda kota. Oke. Nah, tapi dari sisi cerita tadi udah Pak De. Kalau misalkan dari sisi mobil nih, Pak De itu sukanya bagian apa? Kenapa sih? Apa sih bagian mana yang menurut Pak De menarik dari Mazda ini? Mazda itu unik. Saya kalau bicara masalah mobil, saya tidak suka katanya itu bagi saya hoak. Katanya kita lihat, saya harus punya brosurnya Mas. Brosurnya. Jadi brosur, nah, ini Mazda generasi kedua yang masuk ke Indonesia. Generasi pertamanya B360 Bermesin 360 cc berubah menjadi B600 600 cc. Di Indonesia? Ada. B360 ada? Ada. Oh, Ada, sempat ada juga. Ada juga. Versi pickupnya pun ada. Versi light van-nya ada. Light van deluxe ada. Jadi kalau mobil dulu itu perbedaannya biasa dan deluxe. Lah beda deluxe-nya pasti ada beda. Biasanya gitu ya. Ya. Mobil zaman dulu Ya. ada varian biasa tapi Ya. varian atasnya disebutnya Ya. deluxe ya. Ya kalau di Toyota Toyota Kijang Deluxe. LX, LGX. Sekarang Innova tipe VSE misalnya gitu. Kalau ya. Corolla ada varian Corolla apa? ada juga deluxe. Deluxe ya. Deluxe tetap. Bedanya deluxe sama tidak pasti ada beda. Semua saya kumpulkan Mas. Sampai manual book harus ada. Wah. Manualnya Ini harus ada. istimewa nih. Harus ada semua. Jadi kalau katanya saya enggak percaya. Kayak gitu tuh saya tidak. Katanya buku ada perbedaan sedikit pasti. Karena pasti di brosur ditampilkan yang terbaik. Terbaik ya. Ya, itu pasti. Keunikan Mazda ini, Mas. Sepertinya mobil kecil tapi isinya banyak. Jadi dulu bapak saya suka karena eyang saya ini kan punya toko batik di Pasar Klewer, Solo ya. Solo. Lah ini untuk ngangkut batik, kalau dulu kan per kodi. Jadi berapa kodi, wah disusun itu. Diangkut di Diangkut di mobil kecil bagasi. ini. Iya, di bagasi. Masuk ya? Masuk, Mas. Nah, Iya. bapak saya dari Solo ke Jakarta pun naik Mazda kota. Itu sempat mogok di Alas Roban, karena kan dulu Alas Roban tinggi. Wah, itu sempat. Jadi secara zaman dulu tuh mobil ini juga ini ya bisa dipakai macam-macam ya. Iya, dan kalau generasi
generasi saya sebelumnya gitu, dia pasti punya memori. Oke. Pasti punya memori. Mobil ini bisa dibilang mobil coupe juga ya, karena Dua pintu. hanya 2 pintu ya. 2 pintu, iya. Jadi kalau orang, wah mobil 2 pintu, saya seneng. Karena Mazda Kota 2 pintu. Mazda Kota 2 pintu ya. Dan saya alirannya aliran original. Jadi original yang saya maksud ini apa? Saya nggak suka pelek racing, itu saya nggak suka, Mas. Jadi Paling, dikembalikan. ya paling zaman dulu ada roof rack-nya, ada klakson totoli dat. Nah, terus lampu kabut, spion depan, ada lampu, ada yang model cembung, ada yang model bulat, ada yang oval, lah itu aja. Jadi aksesoris yang terpasang itu tidak merusak si esensinya si originalitasnya si mobil ya. Betul. Nah, betul. ini kan katanya Pak De ada yang ini ya. Ini yang paling istimewa ya, menurut Pak De. Bisa ceritain nggak yang mobil ini tuh istimewanya di mana dibandingin mobil yang lain? Saya sekitar 8 bulan yang lalu, saya sempat dapat berita ada Mazda kotak di dalam rumah masih full original. Ya namanya jodoh. Kok tiba-tiba saya buka internet, sekarang itu kan gampang. Buka di internet, kok ini nongol. Terus coba saya telepon. Oh iya, itu mobil almarhum papahnya. Bla 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 bla. Akhirnya saya kunjungi, saya seneng, bla 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 ya. Dengan proses waktu kurang lebih 2 minggu, kebetulan ya ada juga sahabat saya yang mendukung saya, udah Ambil. karena harga sudah di luar wajar. Oh gitu. Ya, harga di luar wajar. Saya pikir-pikir lagi, wong saya mau seneng kok. Saya mau seneng sama aja. Toh nanti akhirnya ketemu juga kan. Ah ya udahlah, saya ambil. Nah, ternyata benar. Jadi ini dulu bapaknya si anak ini punya mobil ini, terus dimasukkan ke dalam ruko. Sebelum masuk itu juga dibersihkan, seperti baru. Masuk ruko, nggak berapa lama bapaknya ini berangkat, almarhum. Nah, terus karena ruko ini mau dipakai, ini dilepas. Jatuhlah ke saya ya. Alhamdulillah lah ya, istilahnya ya dapat rezeki saya. Jadi kondisi pemilik sebelumnya juga menjaga dengan baik ya. Apik banget ya Pak De. Apik sekali. Siap. Nah, cuman tetap kita tetap seneng, tetapi ya itu tadi seperti protokol kesehatan. Saya walaupun saya lepas masker, tetap saya beri minyak kayu putih. Begitu juga kalau kita senang dengan mobil, kita senang mobil ya harus bayar pajak. Pajak hidup ya, pasti ya. Waktu proses jual beli, anak berkata harus balik nama. Oke, saya balik nama saya. Saya langsung balik nama saya. Dan anak saya pesan, ya jangan dijual ya. Nah, ini kemarin ada yang seneng. Lah saya bilang, oh, anak saya nggak boleh. Jadi Pak De, ini secara eksterior mobil ini lebih interior dan eksterior lebih orisinil. Ya, jempol Mas. Jempol di antara mobil-mobil Mazda B600 lain Pak De ya. Nah, kalau lihat dari depan nih ada grill, itu lampu Mika, terus juga ring lampu, bumper itu original semua Pak De? Semua original. Susah nggak Pak De carinya? Kalau misalkan kita mau memulai ngumpulin tapi barangnya, mobilnya tuh masih dalam keadaan bahan gitu. Untuk saat ini, spare part-nya sebenarnya tidak susah, tapi banyak pemain. Pemain inilah akhirnya merusak harga. Makanya kemarin hasil diskusi dengan teman-teman klub, ya maaf, yang pemain-pemain merusak harga begini, kita beri peringatan. Karena kan ada yang pengen bangun ini akhirnya nggak karu-karuan. Seperti contoh wheel cylinder. Kalau original, dia buka satunya 1 juta. Waduh lah, kasihan loh. Lah akhirnya saya cek, ternyata bisa pakai substitusi, pakai Daihatsu Espas Zebra bagian belakang. Nah, jadi kita akal terus, kita bikin akal, kita akalin bukan ya, karena spare part sudah mulai harganya menaik, sedangkan kita mau jalan,
rem kan nomor satu. Betul. Nah, itu kita substitusi lah pakai spare part lain yang hampir mirip ternyata bisa. Jadi kalau body part, aksesoris gitu memang termasuknya agak susah, tapi masih ada ya? Masih Masih ada, ada. cuman ya itu tadi agak susah. Betul, tapi ada bagian-bagian lain yang bisa disubstitusi sama Betul. mobil lain. Ya. Misalnya apa? Kampas rem, Kampas rem. ya kita pantek saja. Satu mobil cuman 150-170 ribu. Oke. Wheel cylinder bawah pakai Daihatsu tadi, Daihatsu. Atas Itu pakai nggak Kijang. ada perubahan. Perlu dirubah lagi nggak? Sedikit lah, perubahan. kita gerinda sedikit lah, 3 mili. Oke. Yang penting kan rem, set, Nah, kalau mesinnya kan 600 cc. 600 cc, Dia kalau 2 nggak silinder, salah 2 silinder, Ya. bentuknya V-twin ya. twin, V. Ini makanya banyak zaman dulu 90-an tuh banyak dipakai ya. Ya, Dicopot sama anak-anak motor, dipakai di motor. ya, Iya kan? ya. Ya. Nah, itu ada kesulitan nggak soal spare part atau perawatan? Nggak. Karena Indonesia ini semua bisa bikin, Mas. Oke. Bisa bikin. Jadi kemarin saya turun mesin juga, metal saya bikin, bushing saya bikin, bisa, sempurna kok jadinya. Oke. Jadi asal kita mau sebenarnya bisa lah. Indahnya seninya mobil antik itu seperti itu. Diulik ya. Ya, Harus kreatif kita. harus ya. kreatif. Walaupun misalnya wah ini begini kita kreatif. Pantang menyerah kreatif, kumpul dengan teman-temannya. Tentunya, ya itu bisa. Nah, ada masalah khas nggak Pak? Ini kan sebenarnya 600 cc itu dia air cool ya, Ya, sama kayak VW ya. Ya. Jadi tidak ada radiator ya. VW-nya Jepang. VW-nya Jepang ya. Ya. Nah, kira-kira pernah ada kendala overheat atau misalnya di jalan gitu sambil Pasti. jalanan panjang Pak? Ada? Pasti. Jadi Kayak- kalau Jakarta macet, Hah? kita mau pakai di hari libur, Sabtu atau Minggu ya, Padat kita tahu jalan. diri. Kita berangkatnya jam 2, jam 3, atau Pagi. habis subuh kita baru berangkat. Oke. Ya, jadi jangan jam setengah 10, jam 9 kita keluar. Wah, udah pasti macet, pasti overheat. Jadi prepare ya. Prepare. Persiapan itu penting. Ya. Jadi di jalan lebih santai. Betul. Oke, oke. Dan enak kan? AC-nya kan ada, angin cendela. Jadi nggak ada AC, tapi AC-nya apa? Alam, angin cendela. Cendelanya buka AC semua alam. karena Ya. pagi dingin. Oke. Pulangnya malam. Pulangnya malam. Yang lain jam 9 sudah pada sampai rumah jam 10, kita Kita? jam 10 kita baru Lebih malam lagi. pulang ya. Di bawah santai. Ya, santai, wah. Itu yang membuat kita seneng banget itu. Nah, teman-teman dari klub Mazda ini juga, yang klub Mazda yang lama ya, itu mulai berkumpul lagi nih. Rame ya, Ya, rame ya. ketuanya Pak Kaprawi, senior-senior Mas Bowo dan lain-lain, Edward, macam-macam. Dan perkumpulan ini tidak melihat dia di Status luar, ya, status ya. di luar, dia di dalamnya pokoknya Mazda kita solid. Itu Oke. aja. Nah, kalau misalnya wajar nggak? Maksudnya kalau misalkan saya punya kondisi bahan gitu Pak De, dapatnya yang mungkin nggak terlalu mahal gitu, terus kita bangun misalkan ternyata spare partnya susah kan, misal mesin ya, oke mesin bisa bikin ya, tapi ternyata misalkan dapatnya nggak ada mesin, itu wajar nggak kalau kita ganti mesin copotan dari merek lain? Wajar-wajar saja, tetapi bukan aliran saya. Oke. Jadi kalau saya kurang cocok. Kalau ditanya itu saya kurang cocok. Karena saya alirannya original tadi. Original, Tapi seni itu bebas. Boleh. Bisa Karena kan macam-macam. iya, jadi seperti Pak Slamet itu pakai mesin Kijang. Kijang. Pak Depok, Pak, lah ini nama itu saya selalu lupa itu Pak Mantri, pokoknya dia itu Mantri, itu pakai mesin Suzuki. Jadi udah ada banyak juga ya Ya. teman-teman komunitas yang Ya. mesinnya di swap ya. Iya, engine swap. Engine swap Ya, ya. dulu kan Mas Nurek buat drag kan Oh mesinnya ganti. iya, benar-benar. Ya. Paling kenceng itu kalau drag. Nah, itu tahun Iya, 90-an Mas Nurek nomor 1. Apa? Wow, bikin mesin V buat drag nomor 1. Lah, Jadi- cuman itu bukan aliran saya. Itu. Berarti terkenal juga kalau di Indonesia pasti si Mazda ini juga cukup terkenal ya. Mazda Terkenal. kotak ini ya. Terkenal karena semua dulu pejabat pasti punya Mazda. Tapi kenapa namanya itu disebut kotak sabun itu Pak? Bentuknya ini kan kayak Kotak banget ya. kotak banget kayak Kaku. zaman dulu kan Iya iya iya. sabun itu ada tempatnya pasti kotak.
Oke. Dan lucu gitu Mas. Kalau apa ya, kalau penyanyi itu Ruth Sahanaya, kecil, suaranya indah. Oh gitu. Gitu. Memori. Nah, itu suaranya kan indah. Iya, iya. Nah, ini Mas Dan. Ibaratnya penyanyi itu ya. Iya, ibarat saya kalau penyanyi. Ya. Oke, oke. Nah, kaki-kaki Pak De. Nah, Gimana kaki-kaki? ball joint saya bikin, Mas. Ini mobil semua kaki saya baruin. Ball joint saya bikin. Terot saya bikin. Terot juga bikin. Wah, bisa. Pokoknya Indonesia nih. Sebenarnya makanya kenapa orang luar itu seneng sama Indonesia. Mau nyari apa ada di Indonesia ada. Kreatif ya. Kreatif, mau bikin bisa. Loh, busing klep. Kalau mau bikin dari apa, Mas? Hino, truk Hino itu loh. Oh, Nah, ya? tinggal dipotong loh. Dipotong ya? Iya. Oke. Nah, jadi contohnya gitu. Jadi kayak tadi wheel cylinder mahal. Pakai Daihatsu 3 mili kita potong. Oke. Beres. Nah, jadi tetap kreatif. Lah, fungsinya dari klub itu nanya. Nah, tapi dia biasalah di dalam suatu klub ada yang merusak harga, itu normal. Itu sudah ya. Pak De, kalau di interior apa sih yang paling Pak De suka dan jadi ciri khasnya si Mazda kotak sabun ini? Kacanya itu kan belakang ada kayak geser gitu, terus ada apa namanya? Tralis, ada tralisnya itu kan lucu, Mas. Ban serepnya juga di dalam ada semua. Ini orisinilnya ya? Semua orisinil, ya. Oke. Nah, Dan uniknya ada, ini memang benar ya, ada ban serep, Ban serepnya di dalam. Iya. ditaruh nongol di ya. kaca ya? Nah, waktu saya kecil, Mas, karena dalam kan sudah isi batik, saya buat mainan ban serepnya, saya buat setir. Oke. Ya, kan lucu tuh. Anak Nah, itu kecil teringat. ya. Nah, tiba-tiba terus karena angin jendela dibuka, saya ngantuk tidur. Nah, tahu-tahu sudah, loh kok batiknya udah nggak ada. Ternyata batiknya sudah dibawa ke toko sama bapak saya. Bangun saya. Oke, kalau transmisi Pak De? Transmisi 4 maju, 1 mundur. 4 maju, 1 mundur. Ya. Dia penggerak roda belakang ya? Penggerak roda belakang. Oke. Keadaan. Nah, kalau yang Pak De punya ini ada total ada berapa Pak De? Untuk saat ini 4, Mas. Tapi 4 ya? kepingin lagi saya punya pandangan-pandangan, Mbak. Udah nggak terkira. Udah nggak kira ya? Ya. Nah, berarti tapi di sini ada teman-teman komunitas juga yang mungkin ingin dibantuin bikin Ya. rapi lagi, Ya, jadi restorasi atau gimana? betul. Jadi ketuanya klub Mazda karena kesibukan beliau minta tolong saya untuk menjalankan mesin, betulin rem. Ya udah, kita bantu aja. Tapi bagian bodi kira-kira ada nggak sesuatu yang benar-benar susah gitu udah dipastikan umur segini berarti umurnya udah berapa tahun ya? Udah lumayan cukup. 65 ya lebih dari. 65. Ya. Tahun 65 kan ini berarti kan 5 sudah 35 tahun. 35 tahun ya. ya. 35 35 tahun. Pasti ada bagian-bagian yang ini nggak udah dipastikan rusak. Bagian apa Pak De kalau bagian bodi? Bodi paling kropos-kropos lah. Keropos ya. Kropos, Paling parah ya. di bagian mana? Lantai bawah kiri atau kanan? Lantai bawah itu biasanya pasti. hampir setiap mobilnya begitu Ya. ya. Apalagi mobil Jepang ya. Betul. Tahun-tahun segitu pasti ada di situ. Ya. Kenapa sih? Karena apa ada air juga? Airnya panas ya? tidak bisa keluar. Airnya tidak bisa keluar ya. Siap. Tapi it's okay, semua ada gitu loh. Bisa. Nah, kira-kira kalau misalkan nih kita mau nyari mobil dapat bahan gitu Pak De. Kira-kira ada tipsnya nggak Pak De? Untuk dapetin Mazda B600 atau ngebangun B600 itu kayak apa? Yang penting suratnya komplit, nomor rangka, nomor mesin ada. Oke. Ya, ini kesukaran saya utama. Saya usul juga kepada Bapak polisi ya yang berwenang untuk masalah nomor rangka, nomor mesin. Biasanya kropos. Lah, yang nomor rangka ya. Terus mesin karena turun bengkelnya rame akhirnya atau banyak pemulung hilang. Lah, ya. kesulitan nomor rangka, nomor mesin. Karena sudah tahun 65 begini, Mbok, dipermudah. Dipermudah ya. Ya, itu usulan saya. Ada usulan. Gitu loh. Karena pasti ya termakan usia karena Ya. negara tropis ya. Ya. Macam-macam juga ya. Ada karat dan juga seperti tadi masalah-masalah tadi. Ya, jadi sebagai warga negara yang baik, kita mendukung pemerintah untuk wajib pajak. Lah, tapi
begitu mentok dinomorangkan nomor mesin. Lah, kita mau pajak, aduh. Nah ini, terus Bukannya tidak mau bayar pajak bukan ya? tidak mau, tapi ada kesukaran di situ doang. Kalau untuk spare part tidak ada kesukaran. Oke. Kesukarannya kita mau bayar pajak. Jadi teman-teman ini semua mau. Jujur, yang klub saya sebenarnya malu kalau nomornya mati, malu Mas. Wah, jadi semua tertib pajak ya? Tertib pajak, maunya. Nah, jadi kita ledek-ledekan. Ini mobilnya siapa? Mobil saya. Mana? Nah, biasanya ngeluarin STNK. Nih, nama-nama gua nih, katanya gitu. Nah, ini nama saya nih, baru bangga. Lah, tapi untuk perpanjangan, untuk balik nama, kendalanya itu. Nah, ini mobil tua seperti ini pajaknya berapa sih Pak De? Murah Mas, kemarin balik nama habis cuman 1 juta. Cuman 1 juta doang kok. Waduh. Pajaknya paling 100. 200 kurang, 100 lebih lah, 150-an. Lebih mahal Honda Beat ya? Nah, Ya, lebih mahal Honda nah, Beat ya? makanya teman-teman semua pengen hidup, STNK hidup, tapi ya itu. Nah, tolong mohon dimengerti bapak-bapak, aparat yang berwenang, saya nggak tahu, ini kepolisian atau dinas perhubungan atau samsat, sudahlah yang begini, yang penting kita bayar gitu ya. Nah, tadi Pak De soal yang Mazda yang ini berarti generasi kedua ya? Ya, Mazda kotak. Ini yang ada berapa De? 6 ya di sini? di sini untuk sementara ini, untuk sementara. Ada 6 Di dan sini 6. atau di gudang Mas? Di gudang ada lagi? Wah, Pak De? ada dong. Wah, ini enggak ini. Nggak, tapi total berarti dominasi yang ada di pasaran atau Ya. yang beredar di sini semua B600 ya? B600. Nah, bedanya apa sih sama yang selain mesin ya? Kan generasi pertama ada B360 ya. Itu kalau nggak salah mesin mobilnya sama kayak Mazda R360 ya Pak De mesinnya. Ya, betul. Sama ya? Sama. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak? Atau misal Nah. ada kesulitan ini nggak sih? Maksudnya populasinya gimana ya? Gini, 360 pasti handle pintu luar Oke. itu tarik. 360 pasti tarik. Kalau ini kan pincet. Pencet ya? Nah, yang paling gampang untuk Mazda ini Mas. Wah, saya semangat kalau gini ini saya semangat. Gampang. Ini mobil sebenarnya tahun berapa? Kita nggak bisa dibohongi. Oke. Dicek di kaca. NIS 66. Oh, Mobil tahun 66. ini angka ya? Oh, Semua oke. kacanya pasti ada. Iya, iya, Pasti iya. ada. Ya, oke. Nah, yang ono 65, yang ono cek aja semua. 64, 65. Ini di semua kaca ada? Semua kaca pasti ada. Kalau belum pernah diganti. Ya, ya. Nih, Mas. 66. Nah, nih. Ciri khas ya? Nah, ini sudah diganti. Tutup tangki bensinnya apa enggak seni? Le. Harus M. Ini apa? Ini penguncinya ya? Ya, ini nanti dikasih gembok. Lucu. Nah, mobil ini nah, Dia Gila. namanya kalau buka pintunya two way ya? iya. Mau tidur bisa, mau bawa barang bisa, mau bawa tanaman bisa. Multifungsi mobil tahun 60-an loh, Mas. Compact ya? Nah, Ini kalau di Jepang namanya K-car Pak De ya? ya. Apa enggak hebat mobil begini? Nah, Pak De, kalau ngomongin ini nih, mungkin sensitif ya kayak kira-kira berapa sih ada harga pasaran nggak sih Pak De? Begini, yang namanya seni, Mas, itu tidak ada murah, mahal, yang penting kita jujur sama keluarga, dikit-dikit berkurang normal. Intinya tidak lebih mahal daripada itu loh, yang baru musim sepeda apa, tonton itu. Ini lebih murah, dan sudah saya buktikan kepada keluarga saya dan teman-teman Mazda bahwa dengan Mazda saya bisa menyekolahkan anak, dengan Mazda saya bisa mengkuliahkan anak sampai lulus. Ini seni. Nah, rezeki kalau memang ini saya jual untuk anakku kuliah, ini kalau itu memang hak saya, itu balik, Mas. Sudah itu pokoknya. Semangat untuk kalau seperti orang seperti saya ini rabuk nyowo, semangat hidup di saat ini musim virus-virus ini. Jangan terlena ini, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Kemarin saya betul-betulin beres.
Nah, jadi itu teman-teman pencinta mobil tua, mobil klasik, retro 90-an yang mau nyari ini mobil-mobil klasik, mungkin Mazda B600 bisa jadi alternatif ya. Bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan, ya mungkin berbagi dari Pak Ade tadi informasi ternyata mobil itu walaupun tua, tapi masih bisa worth it ya dipakai sebagai mobil klasik, dan perawatan juga nggak susah. Kita bisa cari tanya-tanya komunitas untuk berbagi informasi, sama mungkin cari-carilah kondisi spare part yang bagus ya Pak De. Oke, jadi Jangan itu aja. lupa. Jangan lupa Mas Randy, Siap. bayar pajak. Jangan lupa bayar pajak. Nah, itu penting. Karena kita seni, kalau tidak menurut aturan ya bayar pajak itu harus. STNK harus hidup lah. Oke, sobat itu jadul. Jadi itu aja berbagi cerita Mazda B600 bersama Pak Ade. Pak Ade, terima kasih Pak Ade. Sami-sami. Terima kasih sudah menonton channel Auto Jadul ini. Kalau suka mohon di like. Kalau mau ikutin terus cerita-cerita kami, tolong di subscribe dan pencet loncengnya yang berbunyi itu. Juga follow IG kita di Instagram kita di Auto Jadul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.